Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat warung ilmiah yang selalu semangat menimba ilmu. Pada episode kali ini, saya akan membahas tentang sisi negatif mengkonsumsi darah bagi kesehatan manusia. Seperti yang telah kita saksikan bersama, sampai saat ini di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi darah. Seperti yang telah kita saksikan bersama di beberapa negara, termasuk Indonesia, masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi darah, seperti misalnya saren atau marus, atau juga dalam bentuk sosis. Kuliner darah merupakan pemandangan umum di beberapa daerah di Indonesia, dibuat dari darah hewan yang dikumpulkan. Dicampur dengan air dan garam agar beku, kemudian digoreng. Menurut sebagian orang yang telah mengkonsumsinya, rasanya lezat sekali. Beberapa produk darah antara lain adalah sosis darah, tepung darah, dan ada juga gulai masak dan makanan dengan darah untuk mendapatkan rasa yang gurih. Di sisi lain juga ada orang yang mengkonsumsi darah mentah, seperti darah mentah ular kobra untuk menambah kekuatan menurut mereka. Darah secara tradisional telah digunakan sebagai bahan makanan berprotein tinggi, baik dalam makanan manusia maupun dalam makanan hewan. Penggunaan darah sebagai makanan itu dikarenakan dari sisi harganya sangat murah, sehingga ini dapat digunakan untuk makanan sumber protein bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Namun terdapat masalah kesehatan dan keselamatan yang berpotensi serius terkait dengan konsumsi darah ini, terutama risiko bahan metabolisme patogen atau berbahaya, infektivitas penyakit prion, dan adanya alergen yang teridentifikasi seperti bovine serum albumin. Darah berbahaya bagi kesehatan manusia, di mana darah mengandung banyak zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Darah membawa berbagai racun dan produk limbah dari sisa-sisa makanan yang tidak diproses di dalam tubuh. Darah juga mengandung sisa-sisa metabolisme yang berbahaya bagi tubuh. Senyawa berbahaya dalam darah biasanya diekskresikan melalui urin. Senyawa dengan berat molekul kurang dari 500 dikeluarkan melalui glomerulus ginjal. Senyawa dengan berat molekul lebih besar dari 500 dikeluarkan melalui feses. Oleh karena itu, hewan harus disembelih secara benar agar darah yang banyak mengandung senyawa yang berbahaya tadi dapat dikeluarkan melalui proses penyembelihan. Di sisi lain, di dalam darah juga banyak mengandung bakteri berbahaya, virus, dan parasit yang telah dinonaktifkan oleh antibodi kita, namun tetap berpotensi menimbulkan penyakit. Nah, senyawa-senyawa yang berbahaya ini akan keluar ketika kita menyembelih ternak dengan benar, sehingga darah akan keluar secara optimal ketika proses penyembelihan itu dilakukan dengan cara yang benar. Nah, bersama darah yang keluar inilah senyawa-senyawa atau produk-produk yang berbahaya tadi akan keluar, sehingga tidak mencemari daging yang diproduksi oleh ternak tersebut. Jadi, marus atau saren atau mungkin produk yang lainnya digunakan sebagai makanan manusia, itu sesungguhnya banyak mengandung senyawa-senyawa atau bahan-bahan atau produk-produk sisa-sisa metabolisme yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Oleh sebab itu, saya sarankan agar tidak mengkonsumsi darah dalam bentuk apapun. Ada fakta yang cukup aneh, darah ketika diminum beracun, tetapi ketika terbatas pada tempat di mana darah itu seharusnya berada, seperti jantung, pembuluh darah, dan lain sebagainya, itu penting untuk kehidupan. Tetapi ketika tertelan atau kita konsumsi, kita minum, lain ceritanya. Tentu saja semua racun ada dosisnya. Dan seperti halnya racun, tidak selalu membahayakan jika itu dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang semakin besar, dalam jumlah yang banyak, itu akan membahayakan kesehatan tubuh kita. Demikian juga ketika kita mengkonsumsi bahan makanan yang banyak mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya atau produk-produk yang berbahaya seperti bakteri, virus, atau parasit lainnya, itu juga akan menimbulkan masalah bagi kesehatan tubuh kita. Termasuk di dalamnya adalah kalau kita mengkonsumsi darah. Darah kaya akan zat besi, dan karena tubuh mengalami kesulitan mengeluarkan kelebihan zat besi, hewan apapun yang mengkonsumsi darah secara teratur berisiko mengalami overdosis zat besi. Sementara zat besi dibutuhkan untuk semua hewan dan bahkan juga manusia dalam dosis yang tinggi dapat bersifat racun. Kondisi ini yang disebut dengan hemokromatosis, dapat menyebabkan berbagai penyakit dan masalah, termasuk kerusakan hati, penumpukan cairan di paru-paru, dehidrasi, tekanan darah rendah, dan gangguan saraf.
Selain mengandung zat-zat yang rusak, aliran darah juga bisa mengandung beberapa sel kecil yang di dalamnya terdapat penyakit, seperti virus yang merusak sistem metabolisme tubuh atau menghancurkan antibodi. Contohnya virus AIDS atau virus yang memecah sel-sel darah seperti virus Ebola. Pada makhluk hidup, secara umum, darah dipompakan melalui pembuluh darah oleh jantung. Pembuluh darah pada manusia dan hewan membawa darah dari jantung ke seluruh jaringan tubuh dan kembali ke jantung. Aliran darah ke setiap jaringan diatur oleh mekanisme kimia dan mekanisme saraf yang dapat melebarkan atau menyempitkan pembuluh darah jaringan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan oksigen pada jaringan. Selain itu, darah berfungsi untuk mengangkut toksik dan sisa metabolisme makanan. Apabila hewan berpenyakit, maka patogen penyebab penyakit tersebut juga ada di dalam darah. Saat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, patogen tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia. Seperti yang telah saya sampaikan juga, bahwa darah juga mengandung racun, bakteri, dan produk metabolisme seperti urea, asam urat, keratin, dan karbon dioksida. Kandungan bahan berbahaya ini dapat berpindah-pindah ke dalam tubuh manusia dan menjadi residu sehingga menyebabkan gangguan pada tubuh manusia ketika mengkonsumsi darah. Sahabat Warung Ilmiah yang selalu semangat dalam menimba ilmu, demikianlah bahasan kita kali ini. Cukup sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.